اللهم صل على سيدنا محمد وأسجد للظالمين في الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسجد للظالمين في الظالمين وأهلنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Hidayatullah, yang kami hormati para jamaah pengajian Sidang Barakah. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, iman Islam, iman sehat, sehingga kita tetap beristiqomah untuk melaksanakan pengajian di satu pagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta ulama sahabatnya. Mari kita buka bersama pengajian ini supaya berkah dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ibaratkan Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ya kita tentang tauhid kemarin sampai contoh kasus yang kedua, bagaimana kita harus berpikir secara komprehensif integral. Kaum Mu'tazilah mengatakan, mereka sudah dimakan beberapa kaum aliran ya. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa dasarnya? Dengan dasar bahwa Al-Quran itu dibuat atau diciptakan, dicetak. Dan semua yang diciptakan Allah itu pasti makhluk. Apalagi Al-Quran itu disuarakan dan dicetak, karena suara Allah tidak seperti manusia. Itu anggapannya kaum Mu'tazilah. Quran adalah makhluk. Dasarnya surat 42 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia pencipta langit dan bumi, dan dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini dalilnya kaum Mu'tazilah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Makanya kaum Mu'tazilah berkata Quran itu makhluk. Ada ucapannya, ada tulisannya, bisa dibaca oleh manusia. Sedangkan Allah tidak serupa dengan
yang dipelajari dari orang-orang dahulu ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ya, jadi ada orang yang berkata Quran perkataan manusia, bukan sebagai kalam Allah. Berdasarkan ayat ini ahlu sunnah berkata yang mengatakan Quran ini perkataan manusia sudah kafir. Sementara Mu'tazilah tadi berkata Quran ini makhluk seperti perkataan manusia. Kita bisa bedakan ya. Nah, gimana nih? Bisa dalam bentuk pakai ayat nih, pakai ayat. Nah, kita belajar dari Quran. Nah, di surat 9 ayat 6. 9 ayat 6 apa bunyinya? Atau ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Orang musyrik itu kaum yang tidak mengetahui kalam Allah. Surat 9 ayat 6. Gimana penjelasannya? Jika orang musyrik datang meminta perlindungan kepada melindungi supaya ia sempat mendengar kalam Allah. Maksud mendengar pada ayat ini yaitu mendengar kalam Allah melalui bacaan Rasulullah yang kedudukannya sebagai penyampai. Jadi Rasulullah kedudukannya sebagai penyampai. Yang disampaikannya firman Allah, yang disampaikannya kalam Allah, bukan Quran perkataan manusia. Karena Rasul tugasnya sebagai penyampai. Sedangkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah yang didengar itu tetap disebut sebagai kalam Allah. Maka hal ini membuktikan bahwa perkataan hanyalah dilakukan kepada yang sejak semula menyatakannya bukan dilakukan
hadis itu nggak ada husnanya Pak, hanya menyebut 99 isman. Di Quran disebutkan Allah mempunyai asmaul husna, jumlahnya nggak disebutin. Jadi angka 99 itu berdasarkan hadis Nabi, tapi nggak disebut husnanya, hanya 99 isman. Isman itu nama. Kalau asmaul husna jadi jamak, nama. Apa beda isman sama asmaul husna? Kalau isman satu-satu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sedangkan asmaul husna artinya nama Allah sepasang. Misalnya apa? Misalnya seperti doa-doa para nabi. Saya kasih contoh ya. Mana bedanya isman sama asmaul husna? Ayatnya misalnya 59 ayatnya 23. Di sini ada isman, ada asmaul husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini isman. Yang kata Nabi tadi, Allah mempunyai 99 isman. Subhanallahi amma yusyrikun. Nah, ayat keempatnya terusin. Huwallahu al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ya. Allah yang al-malik tadi, Allah sebagai al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Lahu bagi Allah asmaul husna. Disebut lagi kan? Setelah menyebut isman, ditegasin lagi bahwa Allah mempunyai asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Nah, ini yang asmaul husnanya. Tadi isman, ini asmaul husna. Jadi yang asmaul husna itu sepasang. Yang sepasang Al-Azizul Hakim. Nah, ini asmaul husnanya. Contoh doa, contoh dalam doa Nabi Ibrahim, misalnya Pak 127 surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. As-Samiul Alim sepasang asmaul husna. Kalau yang masih satu namanya isman. Jadi ada isman, ada asmaul husna. Di dalam Quran nama Allah yang sepasang tadi ada sekitar 391. 391 nama Allah sepasang disebut dalam Quran. 391 jumlahnya. Nah, yang 99 isman. Kalau 99 digabung jadi 22 Pak, 22. Probabilitasnya jadi berapa? Banyak. Al-Rahim, Al-Malik, silang-silang banyak kan? Nah, di dalam Quran ada sekitar 391 nama yang sepasang tadi seperti ini. As-Sami'ul Alim, Ghaniyyul Hamid, Ghaniyyul Hamid, Ghafurur Rahim. Contoh lain 39 Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a
Namanya apa? 9 lah. 99 udah. Ya, mentok. Tapi maknanya bukan segitu, nama Allah sudah. Belum lagi kita bicara Ismul A'zam lagi orangnya. Karena nama Allah berkaitan dengan perbuatannya Allah. Jadi jumlah Asmaul Husna itu sebenarnya sangat banyak, tak terhitung karena menyangkut tentang fa'alnya Allah di alam semesta. Dan adanya jumlah Asmaul Husna yang orang sebut 99 itu tadi karena orang berusaha mengenal Allah dengan cara menyederhanakan cara berpikir untuk mengenal Allah. Karena Asmaul Husna sebenarnya tak terhingga. Dari yang tak terhingga dijadikan 99. Dari 99 diringkas lagi dari 20. Nah, itu yang dijadikan metodologi oleh Ahlus Sunnah. Namanya sifat 20. Itu metodologi untuk mengenal Allah. Bisa juga kita mengenal Allah lewat 99 namanya. Bisa juga lewat yang 391 yang sepasang bisa. Itu cara metodologi. Nah, nanti kita akan lanjutkan bicara tentang sifat 20 yang disampaikan ini metodologi oleh Imam Asy'ari Maturidi. Ya. Jadi akan kita kenal sifat 20 yang wajib bagi Allah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nanti ditambah lagi 4 wajib di Rasul, 4 wajib mustahil di Rasul, 1 Nabi Rasul, jumlahnya 50. Namanya disebut aqidul iman dalam metodologi Asy'ariyah Maturidi. Ya, nanti kita terangkan yang sifat 20 pada pertemuan tentang insyaallah. Terima kasih. Allah. Ya, terima kasih. Apakah masih bisa bertanya? Oke, bagaimana? Silakan, masih ada yang tulisan sampai kamu yang ditanyakan. Cukup. Cukup. Mas, ya. Terima kasih.